Selamat pagi anak-anak sedama. Pertama-tama terimalah salam kudus dari Yesus, namo Buddhaya. Amin. Marilah kita mengawali pendidikan agama kita dan hati hari ini dengan memanjatkan parita namaskara agama bersama-sama. Ayo, sikap ayo. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Buddha Dharma dan Sangha, saya andalkan hingga mencapai kemudahan, melalui punya dari menjalankan dharma, bertekad mencapai kemudahan demi semua menjalankan dharma, bertekad mencapai kemudahan demi semua makhluk. Buddha Dharma dan Sangha, saya andalkan hingga mencapai kemudahan, melalui punya dari menjalankan dharma, bertekad mencapai kemudahan demi semua makhluk. Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Pada materi sebelumnya, kita sudah melaksanakan ujian formatif kedua. Dan pada materi hari ini, kita akan belajar tentang cerita Jataka yang berjudul Ibu Gajah yang Tua dan Buta. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dapat mengetahui makna dalam cerita Jataka. Ibu Gajah yang Buta. Dahulu kala, di sebuah kaki bukit di pegunungan Himalaya, di dekat sebuah kolam teratai, lahirlah seekor bayi gajah. Bayi gajah ini luar biasa indah menawan, putih bersih seperti salju, dengan wajah yang sedikit bersemu kemerahan seperti warna batu karang. Belalainya berkilau indah, bagaikan utas tali yang berwarna keperakan. Gadingnya yang kuat
dan kokoh membentuk sedikit lengkungan yang manis. Ia selalu mengikuti ibunya kemanapun. Ibu gajah memetik daun terlembut dan buah mangga termanis dari pohon-pohon yang tinggi dan kemudian memberikannya. Ibu gajah ini berkata, "Kamu dulu, baru ibu." Ia kemudian dimandikan oleh ibunya di kolam teratai yang sejuk di antara semerbak harum bunga. Dengan belalainya, ibu gajah menghisap air, lalu menyemprotkan ke kepala dan punggung anak gajah sehingga bersih mengkilap. Kemudian, anak gajah ini diam-diam mengisi belalainya dan dengan hati-hati menyemprotkan tepat ke dahi ibunya. Tanpa berkedip, ibu gajah balas menyemprotkan air. Balas-membalas menyemprot, mereka dengan gembira saling membasahi satu sama lain. Setelah lelah bermain, mereka kemudian beristirahat di atas tanah yang lembut dengan kedua belalai melengkung dan saling membelit satu sama lain. Di bawah bayang-bayang sore hari, ibu gajah beristirahat di balik keteduhan pohon jambu air, sampai melihat putranya bermain dengan penuh keriangan bersama anak-anak gajah lainnya. Gajah kecil tumbuh dan tumbuh hingga ia menjadi gajah tergagah dan terkuat dalam kawan-kawannya. Pada saat yang bersamaan, ibu gajah pun menjadi semakin tua. Gadingnya mulai retak dan menguning. Tidak lama kemudian, ibu gajah menjadi buta. Anak gajah yang telah tumbuh dewasa dan kuat ini kemudian memetik daun terlembut dan buah mangga termanis dari pohon-pohon yang tinggi dan memberikannya pada ibunya yang telah tua dan buta, yang amat ia sayangi. Ia berkata, "Ibu dulu, baru aku." Ia memandikan ibunya di kolam teratai yang sejuk di antara semerbak keharuman bunga dengan belalainya. Ia menyemprotkan air ke kepala dan punggung ibunya hingga bersih mengkilap. Setelah itu, mereka kemudian beristirahat di atas tanah yang lembut dengan kedua belalai saling membelit satu sama lain. Di bawah bayang-bayang sore hari, anak gajah menuntun ibunya untuk beristirahat di balik keteduhan pohon jambu air. Ia kemudian pergi bersama gajah-gajah yang lain. Suatu hari, seorang raja pergi berburu dan melihat seekor gajah putih yang begitu indah. Raja ini berkata, "Luar biasa gajah indah ini. Aku harus memilikinya sebagai peliharaan untuk ditunggangi." Raja lalu menangkap gajah tersebut dan membawanya ke kandang istana. Raja memberikan kain sutra dan permata yang indah serta untayan kalung bunga teratai kepada gajah tersebut. Raja juga memberikan rumput manis dan buah-buahan yang lezat serta air murni yang segar untuk diminum. Akan tetapi, gajah tersebut tidak mau makan ataupun minum. Ia terus-menerus menangis dan menjadi semakin kurus dari hari ke hari. Melihat pemandangan itu, raja kemudian berkata kepada gajah, "Gajah yang mulia, aku menyayangimu dan memberimu sutra dan permata. Aku juga memberikan makanan terbaik dan air termurni. Namun engkau tidak juga mau makan dan minum. Lalu apa yang bisa membuatmu bahagia?" Dengan keajaiban, gajah tersebut menjawab, "Wahai paduka raja, sutra dan permata, makanan dan minuman tidak membuatku bahagia. Ibuku yang sudah tua dan buta sedang sendirian di hutan tanpa ada seorang pun yang merawatnya. Walaupun aku akan mati, aku tidak akan makan dan minum sebelum aku memberikannya terlebih dahulu kepada ibu." Mendengar hal itu, raja terharu dan berkata, "Tidak pernah aku menyaksikan kebaikan yang sedemikian rupa bahkan di antara manusia. Tidakkah benar untuk mengurung gajah ini?" Setelah dilepaskan gajah tersebut, segera berlari di antara bebukitan mencari ibunya.
ia menemukan ibunya di tepi kolam teratai. Ibu gajah berbaring di atas lumpur, terlalu lemah untuk bergerak, dengan air mata yang membasahi pelupuk matanya. Anak gajah tersebut mengisi belalainya dengan air dan menyemprotkan ke kepala dan punggung ibunya, hingga bersih dan mengkilap. "Apakah hujan?" Ibu gajah bertanya-tanya. "Atau anakku telah kembali?" Kemudian gajah ini menjawab, "Ini anakmu, ibu," ia berseru. "Raja telah membebaskan aku." Ketika ia membersihkan mata ibunya, terjadilah keajaiban. Penglihatan ibunya pulih kembali. Kemudian ibu gajah ini berkata, "Semoga raja hari ini bahagia, sebagaimana kebahagiaanku bisa melihat anakku kembali." Anak gajah kemudian memetik daun terlembut dan buah termanis dari pohon dan memberikan kepada ibunya. Kemudian ia berkata, "Ibu dulu, baru aku." Anda tentunya dapat menduga siapa anak gajah. Anak gajah ini adalah Buddha pada kelahiran beliau sebelumnya. Ya, kasih sayanglah yang menggerakkan dunia ini. Kita bisa berada di dunia ini juga karena adanya kasih sayang. Kasih sayang dari orang tua kita, keluarga, saudara, sahabat, dan tak terkira banyaknya benih-benih kepedulian dan kasih dalam dunia ini. Di dalam Metta Sutta, Sang Buddha bersabda, bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya, melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk. Dipancarkannya pikiran kasih sayang tanpa batas. Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Setelah pembelajaran kita tadi, marilah kita membaca Parita Taipecho bersama-sama. Ayo, mari bersikap anjali.
Inilah kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri pelajaran agama Buddha dan budi pekerti hari ini dengan menyanyikan Gatha Bodhicitta.